Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi mahasiswa saya, mahasiswa D3 Keperawatan Akper Dianusada Mojokerto. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem perkemihan. Nah, di mana sistem perkemihan ini merupakan salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang harus kita pelajari pada pagi hari ini. Harapannya pada pagi hari ini seluruh mahasiswa tetap sehat dan semangat mengikuti perkuliahan dengan materi sistem perkemihan yang pada kesempatan ini nantinya kita akan membahas mengenai mereview anatomi fisiologi, patofisiologi, terus kemudian pengkajian dan pemeriksaan fisik pada sistem perkemihan, mulai dari gejala atau keluhan-keluhan secara umum melalui pengkajian dengan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Untuk prosedur diagnostik juga kita akan bahas pada pertemuan kali ini, sehingga harapannya mahasiswa bisa menyiapkan alat tulisnya dan bolpen untuk mencatat seluruh apa yang saya jelaskan pada pagi hari ini. Dan mahasiswa juga bisa memegang atau membuka buku dengan materi sistem perkemihan, sumber pustaka manapun, silahkan yang Anda punya. Oke, pada kesempatan kali ini kita mereview kembali bahwa sistem perkemihan ya yang ada di tubuh kita harus mengetahui anatomi terlebih dahulu. Jadi untuk sistem perkemihan alat-alat yang ada adalah yang pertama ginjal. Kita mempunyai 2 ginjal, jadi ginjal pada sebelah kiri dan sebelah kanan. Terus kemudian ureter, ya, ureter juga sama, kita mempunyai 2 ureter, bagian kanan dan bagian kiri. Nah, kemudian bladder atau kandung kemih, di mana kandung kemih itu merupakan tempat menampung urin, ya. Nah, kemudian alat yang berikutnya adalah uretra. Jadi sistem perkemihan yang ada di dalam tubuh kita itu adalah ada ginjal atau kidney, terus kemudian ureter, bladder, dan uretra. Terus kemudian bisa bagian yang paling luar adalah orifisium ani. Ya, jadi pada lubang uretra, ya, lubang kencing gitu ya. Nah, kemudian apa sih sebenarnya definisi sistem perkemihan? Sistem perkemihan atau sistem urinaria adalah suatu proses di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Nah, zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh ini larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih atau kencing. Ya, itu adalah zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh larut dalam air kemudian dikeluarkan berupa air kencing. Nah, bagian sistem perkemihan itu ada 2 ginjal, ya, atau renal yang menghasilkan urin. Nah, kemudian ada 2 ureter, di mana 2 ureter ini fungsinya membawa urin dari ginjal ke vesika urinaria atau ke kandung kemih, ya. Nah, satu
berikutnya adalah vesika urinaria. Jadi vesika urinaria itu kita mempunyai satu ya, atau vesika urinaria atau bladder ya. Nah, bladder ini adalah tempat urin untuk dikumpulkan. Ya, makanya di situ vesika urinaria itu adalah di mana di situ ada proses absorpsi ya, bagaimana urin yang digunakan atau zat-zat yang digunakan oleh tubuh akan diserap oleh tubuh, dan zat-zat yang tidak digunakan dia akan larut dalam air ya. Nah, vesika urinaria itu adalah tempat di mana urin berkumpul atau dikumpulkan. Nah, kemudian alat yang terakhir adalah uretra. Kita mempunyai satu uretra. Nah, uretra ini urin dikeluarkan dari vesika urinaria. Itu adalah fungsi dari uretra. Nah, bagian-bagian ginjal itu apa? Jadi bagian-bagian ginjal itu ada bagian kortek, ada bagian medula, dan ada bagian pelvic renalis. Nah, bagian kortek itu adalah bagian kulit, jadi bagian yang paling luar. Nah, untuk yang medula adalah bagian dari sumsum ginjal. Nah, untuk pelvic renalis adalah bagian dari rongga ginjal. Nah, untuk struktur ginjal ya, yang kita mungkin bisa dibuka bukunya terkait dengan struktur ginjal. Jadi kalau ginjal itu istilah dipotong ya, dipotong menjadi dua bagian samping, maka di situ ada bagian-bagian yaitu seperti di situ ada asalnya ada vena ya, ada vena renalis, ada arteri renalis ya. Nah, di situ kemudian ada kalises, ada panggul ginjal, ada medula, dan bagian kortek. Itu adalah struktur dari ginjal. Nah, fungsi ginjal itu sendiri apa? Jadi fungsi ginjal itu memegang peranan penting dalam mengeluarkan zat-zat toksik atau racun. Terus kemudian fungsi yang kedua adalah mempertahankan keadaan suasana keseimbangan cairan. Jadi bisa mempertahankan keseimbangan kadar asam basa dari cairan tubuh. Makanya bisa menyeimbangkan pH ya, keasaman asam basa dari urin. Terus kemudian fungsi yang selanjutnya adalah mengeluarkan sisa-sisa metabolisme akhir dari protein, ureum, kreatinin, dan amonia. Itu adalah fungsi dari ginjal. Nah, ginjal itu sendiri, ginjal ini ada hormon yang diproduksi oleh ginjal. Hormon apa aja? Jadi hormon yang diproduksi oleh ginjal adalah ada hormon renin, ada eritropoietin ya. Nah, untuk hormon renin yaitu hormon yang terkait dengan tekanan darah. Makanya kenapa seseorang itu jika mengalami masalah ginjal dia akan tidak lepas dari pemeriksaan fisik, dia didapatkan mengalami tekanan darah tinggi. Ya, karena apa? Di situ ada peningkatan renin, peningkatan hormon yang terkait dengan tekanan darah. Nah, terus kemudian ada hormon eritropoietin. Nah, eritropoietin di sini adalah hormon yang membantu pembuatan sel darah merah. Makanya kalau ada penderita gagal ginjal, ini biasanya kekurangan sel darah merah atau anemi yang menyebabkan keletihan serta dapat merusak hati. Sehingga penderita biasanya membutuhkan injeksi hormon eritropoietin. Nah, hormon yang selanjutnya adalah hormon kalsitroil ya.
Apa itu hormon kalsitroin? Yaitu hormon yang membantu tubuh menyerap kalsium pada makanan. Itu adalah hormon-hormon yang diproduksi oleh ginjal. Oke, kita selanjutnya membahas mengenai ureter. Apa sih ureter itu? Jadi ureter adalah saluran yang menghubungkan antara ginjal dengan kandung kemih. Nah, ureter itu sendiri adalah merupakan lanjutan pelvic renal ya, menuju ke distal dan bermuara pada vesika urinaria. Nah, ureter itu sendiri panjangnya sekitar 25 sampai 30 cm. Nah, untuk ureter di situ ada saraf ya, ada saraf ureter. Lokasinya adalah antara hipogastricus interior T11 torakal 11 sampai dengan lumbal kedua. Jadi di situ melalui neuron simpatis. Jadi itu adalah apa yang dinamakan dengan ureter. Nah, lapisan ureter itu sendiri ada lapisan ureter yang terdiri dari jaringan fibrosa, ada lapisan tengah otot polos, ada lapisan sebelah dalam lapisan mukosa. Terus yang kedua adalah lapisan dinding ureter. Nah, lapisan dinding ureter ini menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik yang setiap 5 menit sekali dia akan mendorong air kemih masuk ke dalam kandung kemih atau masuk ke bladder atau masuk ke vesika urinaria. Gerakan peristaltik ini bisa mendorong urin melalui ureter yang diekskresikan dari ginjal dan disemprotkan dalam bentuk pancaran ya, melalui osteum uretralis masuk ke dalam kandung kemih. Itu adalah ureter. Nah, yang selanjutnya bagian yang ketiga dari sistem perkemihan adalah vesika urinaria. Vesika urinaria ini bisa saja disebut dengan bladder atau bisa disebut dengan kandung kemih ya. Jadi vesika urinaria ini merupakan kantong berongga yang dapat diregangkan dan volumenya ini biasanya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil otot polos di dindingnya. Jadi secara berkala urin itu dikosongkan dari kandung kemih keluar tubuh ini melalui ureter. Nah, biasanya organ ini mempunyai fungsi sebagai reservoir urin ya, reservoir urin sekitar 200 sampai 400 cc. Itu ya. Nah, kita selanjutnya kita ke bagian-bagian dari vesika urinaria atau bladder. Nah, bagian dari bladder itu ada apek, ada corpus, ada fundus, dan itu adalah bagian dari vesika urinaria. Nah, fungsi dari vesika urinaria itu apa? Jadi fungsi dari vesika urinaria adalah sebagai tempat penyimpanan urin dan sebagai fungsinya adalah karena di situ ada saraf-saraf ya. Jadi dia bisa mendorong urin keluar dari tubuh melalui ureter. Gitu ya. Nah, bagaimana sih kira-kira sudah jelas ya apa yang saya jelaskan terkait dengan anatomi sistem perkemihan, di mana di situ ada ginjal, ada uretra, ada vesika urinaria, ada ureter. Itu ya. Nah, bagaimana fisiologi berkemih atau proses dari miksi? Jadi proses dari berkemih yang pertama adalah di situ adanya distensi kandung kemih ya.
adanya distensi kandung kemih, kemudian merangsang stres reseptor pada dinding kandung kemih ya sekitar kira-kira 250 cc, kemudian muncullah kontraksi dinding kandung kemih, terus ada proses refleks berkemih, terus kemudian setelah ada proses berkemih timbullah relaksasi sphincter internus ya, terus kemudian ada relaksasi sphincter externus dan ada proses pengosongan kandung kemih. Itu adalah proses di mana ada proses berkemih atau miksi. Nah, bagian yang terakhir dari sistem perkemihan adalah uretra. Ya, uretra ini adalah merupakan saluran keluar dari urin yang dieskresikan oleh tubuh melalui ginjal. Ureter vesica urinaria. Jadi uretra ini adalah saluran ya, kalau dikatakan tidak lebar sih salurannya, ada saluran kecil ya, saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih yang fungsinya untuk menyalurkan air kemih keluar. Itu adalah ureter. Nah, apakah ureter pada laki-laki dan perempuan itu berbeda? Iya, berbeda. Ya, jadi ureter pada laki-laki dan perempuan ini jelas berbeda. Kalau pada laki-laki, uretra ini berjalannya berkelok-kelok. Ya, jadi melalui tengah sampai ke prostat, kemudian menembus lapisan fibrosa, terus kemudian menembus tulang pubis ke bagian penis yang panjangnya sekitar lebih kurang 20 cm. Nah, uretra pada laki-laki ini terdiri dari yang pertama uretra prostaria ya, terus kemudian uretra membranosa, terus kemudian uretra cover. Nah, lapisan uretra pada laki-laki ini terdiri dari lapisan mukosa, lapisan yang paling dalam, dan lapisan submukosa. Uretra itu adalah uretra pada laki-laki. Nah, bagaimana uretra pada perempuan atau pada wanita? Jadi posisi uretra pada wanita ini terletak di belakang simfisis pubis. Nah, terus kemudian berjalan miring sedikit ke arah atas. Nah, panjangnya sekitar kurang lebih 3-4 cm. Lapisan uretra pada wanita ini terdiri dari tunika muscularis bagian luar ya, terus kemudian lapisan spongeosa yang merupakan plexus dari vena-vena, dan lapisan mukosa atau lapisan bagian dalam atau sebelah dalam itu adalah lapisan uretra yang ada pada wanita. Nah, muara uretra pada wanita ini terletak di sebelah atas vagina, jadi antara klitoris dan vagina ya. Jadi itu lubang uretra ya, atau orificium uretra ini antara klitoris dan vagina. Nah, uretra di sini ini sebagai saluran ekskresi. Jadi fungsinya untuk mengeluarkan air kemih. Transport urin dari ginjal melalui ureter dan masuk ke dalam kandung kemih. Jadi di situ melalui ya, jadi transport urin dari ginjal melalui ureter dan masuk ke dalam kandung kemih itu awalnya melalui ductus colligentes, kemudian masuk ke calyx renalis, masuk ke kontraksi peristaltik pada pelvic renalis, masuklah ke ureter dan lalu ke kandung kemih ya. Itu transport dari urin dari ginjal melalui ureter masuk ke dalam kandung kemih. Nah, urin atau air kemih ya, jadi berkemih atau miksi atau mikturisi ya. Jadi berkemih ini adalah refleks yang dapat dikendalikan dan dapat ditahan
oleh pusat persarafan yang lebih tinggi dari manusia. Nah, gerakannya ini adalah disebabkan karena kontraksi otot abdominal yang menambah tekanan di dalam rongga. Nah, dan berbagai organ yang menekan kandung kemih, membantu untuk mengosongkan. Rata-rata produksi urin ya, ini dalam satu hari ini sekitar 1 sampai 2 liter, tetapi berbeda sesuai dengan jumlah cairan yang masuk. Ya, jangan sampai kita masuknya 250 cc namun keluar keluar 2 liter, ya itu berarti pasiennya mengalami dehidrasi ya, dehidrasi. Nah, secara normal ya, warna urin ini adalah jernih ya, berwarna kuning jernih dan tidak ada endapan ya, jadi jernih. Nah, baunya ini bau khas, yaitu bau khas amonia. Untuk pH, pada pH urin ini sedikit asam ya, jadi kalau dites di kertas lakmus ini pH rata-ratanya adalah dengan nilai 6 ya. Itu terkait dengan sifat dari air kemih ya, atau urin. Nah, biasanya untuk tadi yang sudah saya jelaskan, bau khas dari urin adalah dia kalau didiamkan terus berlama-lama dia akan berbau khas, yaitu berbau amonia ya. Nah, biasanya untuk reaksi asam ini ada beberapa pengaruh ya, kenapa kok terlalu lama akan menjadi alkalis ya, jadi tergantung pada dietnya. Jadi sayur ini bisa menyebabkan reaksi alkalis, dan protein ini bisa memberikan reaksi asam gitu ya. Nah, komposisi air kemih ya, air kemih ini kira-kira isinya adalah terdiri dari 95% air. Nah, zat-zat sisa nitrogen dari hasil metabolisme protein, asam, urea, amonia, dan kreatinin ini yang diproduksi dari sisa nitrogen. Nah, untuk elektrolit, natrium, kalsium, NH3, bikarbonat, fosfat, sulfat ya, bilirubin, urobilin, toksin, dan hormon. Jadi air kemih ini kira-kira 95% produksi sisanya adalah air. Nah, tahap pembentukan urin ya, tadi ada proses ya, jadi ada filter atau penyaringan, kemudian yang kedua tahapannya ada reabsorpsi ya, jadi memisah antara zat-zat yang dibutuhkan atau yang dihasilkan, kemudian zat-zat yang tidak dibutuhkan nanti yang berupa air. Nah, kemudian ada proses augmentasi ya. Yang pertama tadi proses filtrasi atau penyaringan. Jadi filtrasi ini terjadi di kapiler glomerulus, jadi pada kapsul Bowman. Pada glomerulus terdapat sel-sel endotelium kapiler yang berpori atau podosit sehingga mempermudah proses penyaringan. Nah, di situ akan terjadi proses penyerapan atau reabsorpsi. Nah, reabsorpsi itu sendiri, volume urin manusia ini hanya 1% dari filtrat glomerulus ya. Oleh karena itu 99% filtrat glomerulus ini akan diabsorpsi secara aktif pada tubulus contortus proximal, dan terjadi penambahan sisa serta urea pada tubulus contortus distal. Oke. Proses yang selanjutnya adalah proses augmentasi. Apa itu proses augmentasi? Jadi proses augmentasi adalah proses penambahan zat sisa dan urea
yang mulai terjadi di tubulus contortus distal. Nah, komposisi urin yang dikeluarkan lewat ureter ini adalah 96% air, 1,5% garam, 2,5% urea, dan sisanya adalah substansi lain. Misalnya, pigmen empedu yang berfungsi memberikan warm dan bau pada urin. Itu adalah komposisi dari air kemih. Nah, ciri-cirinya urin kalau kita mengeluarkan secara fisiologis ya, sekarang kita bahas secara fisiologis. Urin itu dikeluarkan rata-rata sehari sekitar 1-2 liter atau sekitar 1000-2000 cc. Tapi ini berbeda-beda sesuai dengan jumlah yang masuk atau intake yang kita dapatkan dari luar tubuh. Itu adalah secara fisiologis ya, ciri-ciri urin normal. Terus kemudian berwarna jernih ya, kuning jernih, tidak ada endapan sama sekali. Baunya kalau misalkan didiamkan baunya tajam, dia bau khas amonia. Kemudian reaksi asamnya kalau kita taruh di kertas lakmus rata-rata pH-nya adalah di angka 6 gitu ya. Itu terkait dengan anatomi, fisiologis, dan patologi terkait dengan sistem perkemihan. Mungkin itu dari saya penjelasan sekilas sedikit terkait dengan sistem perkemihan untuk anatomi, fisiologi, patofisiologi. Harapannya mahasiswa saya bisa membaca lebih lanjut terkait dengan bagaimana pengkajian dan pemeriksaan fisik sistem perkemihan ya, dengan melalui teknik inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi pada daerah sistem perkemihan. Dan harapannya pada hari ini seluruh mahasiswa bisa mengerjakan resume apa yang saya sampaikan tadi dan dilanjutkan dengan jadi yang saya sampaikan bisa dicatat namun tidak sebagai laporan resum. Untuk laporan resum hari ini yaitu mengerjakan terkait dengan bagaimana pengkajian di sistem perkemihan dengan menggunakan teknik inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi beserta apa saja penunjang data penunjang yang bisa dilakukan pada pemeriksaan sistem perkemihan. Demikian dari saya penjelasan sedikit mengenai sistem perkemihan. Harapannya mahasiswa bisa mengikuti perkuliahan hari ini dengan semangat, dengan bahagia ya. Harapannya semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari saya. Terima kasih.